Ralph Waldo Emerson secara puitis pernah mengatakan, seakan seorang mengendarai keretanya ke bintang gemintang dan melihat tugas-tugasnya diselesaikan oleh dewa-dewi. Bab 8. Cara mulus menuju kekuatan dan keefektifan. Makin sedikit usaha, makin cepat dan kuat Anda. Bruce Lee, seniman bela diri 1940-1973. Sejauh ini saya sudah menjelaskan bahwa kerja keras sama sekali tidak efisien, tidak produktif, dan sia-sia. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa kerja keras tidak efisien, tidak produktif, dan sia-sia. Kita telah mengerti bahwa kesuksesan berbanding terbalik dengan kerja keras. Namun, bagaimana bisa makin sedikit yang dikerjakan justru makin banyak berhasil dituntaskan? Mengapa? Memperkecil usaha lebih kuat ketimbang meningkatkannya. Apakah Anda suatu prinsip yang bisa dipahami kemudian diterapkan oleh orang malas? Saya akan menjawab pertanyaan terakhir lebih dahulu. Benar, memang ada prinsip seperti itu. Di dalam prinsip ini terdapat rahasia bagaimana menuntaskan apa saja. Dan dalam bab 9 kita akan melihat bagaimana prinsip ini menjadi rahasia kunci, bahkan satu-satunya rahasia untuk menyelesaikan segala macam persoalan. Pintu masuk menuju prinsip dasar kemalasan yang berbuah kesuksesan. Rahasia orang malas memperoleh kekuatan terletak pada struktur alam semesta ini. Setiap makhluk diciptakan berlapis-lapis. Lapisan paling jelas adalah permukaan yang dapat kita cerap dengan panca indera kita. Namun di balik lapisan permukaan ini terdapat lapisan-lapisan yang makin lama makin halus, subtil. Lapisan-lapisan subtil ini tidak bisa diraba, tidak konkret, dan lebih abstrak, tidak aktif, dan tentunya lebih hening. Lapisan-lapisan yang lebih dalam dan halus ini adalah dasar bagi lapisan-lapisan yang lebih permukaan. Mari kita pakai fisika kuantum untuk mengilustrasikan prinsip ini. Ketika kita memandang ke sekeliling, kita melihat benda-benda padat. Namun setiap murid sekolah menengah atas pasti tahu apa yang disebut dunia kasat mata ini hanyalah lapisan permukaan. Setiap benda terdiri dari molekul, dan molekul terdiri dari atom, dan atom terdiri dari partikel-partikel subatom. Sekarang di level subatom ini terjadilah hal yang sangat misterius. Alam yang padat lenyap. Partikel-partikel subatom berubah menjadi gelombang-gelombang yang jadi dasar medan. Partikel-partikel ini yang jadi unsur membentuk makhluk, bukanlah bola yang maha kecil dan padat. Mereka adalah apa yang kadang disebut fisikawan sebagai partikel gelombang atau paket gelombang. Dan medan ini sendiri, dasar bagi gelombang-gelombang tadi, adalah lautan potensi tak bertepi. Level yang paling kuat dibanding level-level lain, sama sekali hening namun merupakan konsentrat kecerdasan alam. Tidak hanya dalam fisika, tidak ada yang mengharuskan kita membatasi diskusi ini hanya pada fisika kuantum. Mari kita lihat contoh dari disiplin fisiologi. Tubuh terdiri dari lapisan-lapisan halus. Organ terdiri dari sel-sel. Sel terdiri dari banyak inti sel, membran, dan bagian-bagian lain. Bagian-bagian sudah sangat kecil ini kemudian terbagi pula jadi molekul-molekul, termasuk molekul DNA. Kita dapat memandang seorang manusia berdasarkan lapisan-lapisan. Tubuh adalah yang paling permukaan atau yang paling bersifat material. Yang lebih subtil dari tubuh adalah indera. Yang lebih subtil dari indera adalah pikiran yang berpikir. Yang lebih subtil dari pikiran adalah kecerdasan yang bisa membeda-bedakan. Yang lebih subtil dari kecerdasan adalah ego atau rasa kedirian. Unsur yang membedakan seorang individu dari makhluk-makhluk lain di alam semesta. Lalu apa dasar ini semua? Lapisan paling subtil dari yang paling subtil adalah kesadaran, basis pengalaman, dan ekspresi manusia. Kita akan membahas ini nanti. Prinsip utama,
Kita hendaknya memahami konsep ini, bahwa yang subtil adalah basis dari yang kasat mata, dan bahwa kita mengenalinya secara mendalam. Karena dengan pemahaman ini, Anda akan dapat mengakses kekuatan yang luar biasa dan agung. Alasan untuk hal ini sungguh mengejutkan, bagaikan guncangan gempa. Kekuatan terletak di dalam yang subtil. Dengan kata lain, yang subtil lebih kuat dari yang kasar. Makin subtil sesuatu, makin kuatlah ia. Prinsip ini mutlak dan tak diragukan lagi kebenarannya. Lapisan yang lebih subtil, yang lebih fundamental dari sistem apapun adalah selalu lebih kuat dari lapisan yang lebih kasar, yang lebih permukaan. Disinilah letak rahasia kesuksesan. Sebaliknya dari kegarangan yang mengandalkan kekuatan fisik semata, kekuatan bersemayam dalam kelembutan. Prinsip ini, baik dimanfaatkan secara sadar atau tidak, adalah dasar dari segala kesuksesan dan pemecahan masalah. Membandingkan kekuatan kasar dengan kekuatan yang subtil, mari kita lihat kekuatan kasar vis-a-vis kekuatan subtil. Misalnya, kita menjatuhkan 4,5 ton palu dari sebuah pesawat. Palu-palu itu akan menghantam dengan keras dan mengakibatkan lubang di atas menemukan apapun yang dijatuhinya. Lalu bayangkanlah ukuran lubang yang dihasilkan oleh ledakan dinamit berbobot 4,5 ton. Tentulah jauh lebih besar dari lubang bekas palu-palu tadi. Mengapa? Karena palu tadi hanya bekerja di level permukaan, sementara dinamit melibatkan interaksi antar level yang lebih subtil dan karenanya lebih kuat, yaitu molekul-molekul. Mari kita berdoa semoga ini tidak akan terulang lagi. Tapi cobalah bayangkan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Bom ini seberat 4,5 ton dan menghasilkan ledakan yang setara dengan 10.000 ton dinamit. 4.444 kali lebih dahsyat dari dinamit. Mengapa? Karena bom atom memperoleh daya ledaknya dari level molekul yang lebih subtil. Bom hidrogen lebih kuat lagi dari bom atom. Bom jenis ini menggunakan atom hidrogen yang lebih sederhana dan lebih ringan dibanding atom uranium yang rumit dan berat yang dipakai dalam bom atom. Bom hidrogen paling dahsyat yang pernah diuji sampai hari ini setara dengan daya ledak 57 juta ton dinamit. Saya memperkirakan bom ini beratnya cuma 9.000 pound. Kekuatan bersemayam di dalam kelembutan. Pembelahan dan penyatuan. Bom atom membelah inti atom-atom uranium yang mengubah massa menjadi energi. Proses ini disebut pembelahan. Bom hidrogen alih-alih membelah inti atom, justru menggabungkan dua inti menjadi satu. Proses ini disebut penyatuan. Massa yang begitu ringan diceraikan dari pasangan nuklirnya. Dia melahirkan energi yang luar biasa dan sangat besar. Rumus Einstein yang terkenal itu E sama dengan MC pangkat 2 menunjukkan berapa kekuatan tersebut. Menurut Einstein, jumlah energi E yang dihasilkan sama dengan massa yang ada M dikali kecepatan cahaya kuadrat C pangkat 2. Kita tahu bahwa cahaya bergerak secepat 669 juta mil per jam. Itu berarti kecepatan cahaya kuadrat adalah 669 juta kali 669 atau setara 448,364. Setelah memasukkan angka-angka ke rumus Einstein ini dan menghitungnya, maka dalam kasus bom hidrogen di mana dua atom hidrogen membentuk sebuah atom helium, Anda tentu akan menyimpulkan bahwa secuil massa dapat menghasilkan pukulan yang maha dahsyat. Sekarang kita beralih pada penerapan positif prinsip penyatuan ini. Saya akan mengatakan kalau matahari menggunakan penyatuan tadi untuk memberi panas,
dan cahaya bagi sistem tata surya kita. Matahari memperoleh kekuatan ini dengan memanfaatkan alam yang ada pada level paling subtil. Meningkatkan kesubtilan adalah dasar kemajuan. Saat Anda merenungkan kembali kemajuan teknologi yang telah melahirkan masyarakat kita sekarang, Anda akan melihat bahwa kemajuan adalah sejarah bangkitnya kesubtilan dan mundurnya materialisme. Renungkanlah TV, fax, microwave, serat optik, laser, komputer, piranti lunak, dan lain sebagainya. Semuanya memanfaatkan bagian-bagian alam yang non-material, yang subtil. Kecanggihan teknologi didasarkan pada bahan-bahan non-material. Seluruh kemajuan teknologi yang kita rasakan setiap hari memanfaatkan aktivitas-aktivitas kimiawi, biologis, dan atau elektromagnetis subtil yang tak terindra oleh panca indera kita. Namun aktivitas tak kasat mata ini pula lah yang mempengaruhi seluruh dunia material kita sehari-hari. Bagaimana bersaing dengan raksasa dan menang? Bagaimana mungkin seseorang yang kurus ceking seberat 98 pound mampu memukul roboh seorang juara dunia tinju kelas berat gampang dengan menggunakan kekuatan kelembutan? Daud mengalahkan Goliat dengan membuat dirinya makin halus. Dia cuma lebih memanfaatkan hukum fisik yang lebih stabil ketimbang mengumbar kekuatan kasar. Dia menggunakan kekuatan sentrifugal untuk tidak menyebut kehebatan membidik secara akurat. Daud menang tanpa harus mengucurkan keringat setetes pun. Di abad ke-19, kelembutan interaksi molekul memungkinkan para petinju kelas bulu yang bahkan tidak bisa mematahkan permukaan puding beras menyaingi para petinju yang otot-ototnya menyembul bagai gunung. The Great Equalizer, nama samaran untuk pistol berpeluru enam di zaman Old West, lebih mensyaratkan sikap yang halus dan lembut ketimbang ukuran besar dan kekuatan untuk membedakan si pemenang dari pecundang. Sikap-sikap seperti kelenturan, koordinasi mata dan telinga, serta syaraf yang rileks. Bom yang menyudahi perang Pasifik dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan di Los Alamos, bukan oleh para kesatria berotot baja. Bagaimana bersaing dengan senjata? Sayangnya senjata itu sendiri kemudian berubah menjadi masalah besar. Kita hidup di sebuah yang mati-matian berusaha mencari tahu bagaimana cara menanggulangi penggunaan senjata penghancur. Apakah kita dapat memakai prinsip meningkatkan kesubtilan dalam mengatasi senjata? Ya, kita hanya perlu menggunakan level yang lebih subtil dari senjata. Pepatah "pena lebih tajam dari pedang" bisa menjadi petunjuk awal kita. Karena pikiran lebih subtil, ide-ide yang terungkap lewat kata-kata tertulis mempengaruhi lebih banyak orang, lebih efektif ketimbang paksaan yang menggunakan senjata. Namun, apakah yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan argumen-argumen yang secara logis lemah dan secara intelektual bodoh, yang mengatakan orang lain tidak mau kita yakinkan? Kita harus melangkah lebih dalam lagi untuk mengubah pikiran orang lain. Kita harus bekerja di level yang lebih subtil. Kita harus merebut hati orang itu dengan emosi yang paling subtil, cinta. Maka setelah itu akan ada landasan yang subur bagi diskusi yang logis dan cerdas. Pepatah cinta menaklukkan segalanya memang benar di sini, karena cinta dapat menaklukkan benteng yang paling kuat kecerdasan manusia. Cinta tak pernah gagal. Dengan memanfaatkan hukum alam yang lebih subtil atau lapisan ciptaan yang lebih halus, Anda akan sangat sukses karena Anda menyelesaikan banyak hal yang dengan usaha yang jauh lebih sedikit.